Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Yo Firam Channel. Di video kali ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe biar kami lebih bersemangat untuk memberikan informasi yang menarik untuk Anda. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di Mesir pada zaman kerajaan Fir'aun. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa ialah kemampuannya membelah lautan. Sehingga dengan mukjizat ini beliau dan para pengikutnya dapat menghindari kejaran pasukan Fir'aun. Kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi raja zalim ini menjadikan beliau termasuk Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari dua kata, yakni Ulul dan Azmi. Arti dari kata ulu atau uli adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Berikut ini kisah Nabi Musa saat membelah Laut Merah dan kemenangannya membinasakan Fir'aun dan pengikutnya. Kelahiran Nabi Musa. Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Fir'aun. Ia merupakan raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya. Firaun juga dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya serta mempekerjakan mereka dalam kerja paksa. Suatu hari, Firaun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya, akhirnya Firaun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Setelah Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, penduduk Mesir semakin fanatik dengan penguasa mereka yaitu Firaun. Dengan sewenang-wenang Firaun berhasil menekan penduduk agar mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Musa. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu surah yang artinya, maka tidak ada beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya atau Musa, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Yunus ayat 83. Selama bertahun-tahun Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Fir'aun dan tentaranya yang dengan sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Fir'aun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya, Fir'aun dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Maka dari itu, Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah sebagai berikut. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan, akibatnya mereka menyesatkan dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Hingga akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Syam. Mendengar kabar ini, kemarahan Fir'aun semakin memuncak, sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya.
pasukan Firaun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Firaun hampir menyusul mereka. Pasalnya di hadapan mereka jalan tertutup lautan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Asy-Syura ayat 62. Pada saat itu keadaan benar-benar genting dan terhimpit dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Namun, dengan segala kekuatan iman yang dimiliki, Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Quran Surat Asy-Syura ayat 63. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas melintasi jalan tersebut. Kemudian disusul Firaun dan pasukannya yang mencoba untuk ikut melintasi jalan tersebut. Akan tetapi, lautan telah kembali seperti semula. Akhirnya Firaun dan pengikutnya tenggelam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu surah yang artinya, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman." Quran Surat Asy-Syura ayat 65-67. Demikianlah video kali ini yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang hidup di zaman kerajaan Firaun yang sangat kejam. Semoga informasi kali ini menambah wawasan tentang pelajaran ilmu Islam. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita informasi yang menarik dari kami. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.